Karyawan hotel di Lampung, Siti Nurhaliza berumur 19 tahun, warga Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, melaporkan kakak angkatnya dikarenakan telah melakukan perampasan barang milik korban. Korban mengalami perampasan seperti motor, iPhone 11, hingga emas seberat 3 gram yang terjadi pada Agustus 2024. Siti mengatakan terlapor WR ini telah mengambil motor, handphone, hingga emas miliknya. Kemudian juga kakak angkatnya ini juga sering memukul dirinya, hingga akhirnya dirinya melaporkan ke Mapolresta Bandar Lampung. Terlapor iri kepadanya hingga mengambil barang-barang miliknya tersebut. Kak, di luar kak. Nggak, biar aja dulu. Jangan ngadep pintu, jangan di pintu, jangan di pintu. Siap. Nah sini, agak maju pak. Ini advokatnya, Oh. nama saya Haris Munandar. Dan ini kita melaporkan seorang bernama inisial aja ya, Iya. WR ya, WR atas dugaan tindak pasal 362 dan pasal 372 dengan korban bernama Siti Nurhaliza. Yang diambil itu berupa satu buah handphone iPhone 11 dan gelang emas seberat 3 gram. Jadi hubungan antara Siti Nurhaliza dengan pelaku itu adalah kakak angkat ya, kakak angkat. Jadi dia mengambil paksa di tempat kerjanya, yaitu di Hotel Amalia, kisar sekitar tanggal 6 Agustus 2024. Kejadiannya itu tengah malam. Ketika shift malam selesai dia pulang, terlapor ini memaksa korban memberikan HP-nya dan memaksa korban untuk dengan ancaman melepaskan gelang emasnya untuk diberikan kepada pelapor. Ancamannya Ini kalau pasal 372 dan 362 ini di atas 5 tahun. Mudah-mudahan nanti kita lihat. Pengancamannya pengen dipukul jika dia lepas. Oh, mau dipukul kalau nggak melepas gelang itu. Iya. Termasuk iPhone juga. Mau dipukul juga. Mbak, itu kan kejadiannya udah lama. Saya merasa ketakutan karena dia mengancam gitu ke saya. Ancamannya apa ada ancaman itu? Ancamannya saya pengen digebuk, Apa? pengen dipukul sama mereka. Terus saya juga nggak berani untuk ngomong ke siapa-siapa karena mereka udah kayak gitu, saya ngancam pengen ngegebukin saya juga kayak gitu. Nah kalau untuk sepupu angkat ya, Motor beliau juga diambil juga secara paksa juga. Motor yang ini udah kita ambil buktinya bahwa STNK BPKB-nya nama yang bersangkutan. Tapi posisinya masih di leasing. Jadi memang Ranmor dalam hari ini polisinya masih belum bisa memproses soal motornya karena motor itu prosesnya masih kredit. Tapi kalau secara data-data, nama STNK BPKB itu nama yang bersangkutan, nama korban. Alasan dia Ngam. diri dan fitnah saya ke ibu angkat saya juga, makanya ibu angkat saya sempat terbawa sama mereka juga. oke. Nah artinya Informasinya ada pengancaman pembakaran ijazah juga. Iya, ijazah, lapor, akte, kakak. Dia nanyakan berkas-berkas dia di rumah. Kata orang rumah nggak usah diambil lagi karena sudah saya bakar, ya kan, kakak dan ijazahnya gitu ya. Itu menurut ibu dari pelapor ya, terlapor ya, dari ibunya WR tadi ya. kalau untuk latar belakang sendiri pelaku kita tahu nggak mas apa mbak latar belakang kerjaannya apa? Kalau pekerjaannya kurang tahu. Mbak, Ya, sering mereka emang kasar dari kecil sama saya. Cuma saya selalu dilindungi sama nenek saya, almarhum. Dari semenjak nenek saya meninggal, saya pindah sana pindah sini, makanya sempat tinggal di pondok Riyadus Shalihin juga. Perundungan itu seperti apa mbak? Kenapa? Perundungannya seperti apa mbak? Yang dialamin. Yang dialami atau apa? Sering dikatain anak pungut, sering dikebuk, sering ya kayak gitu mereka. Kasar lah ya. Kasar. Itu berapa lama mbak tinggal dengan mereka tuh mbak? Aku selalu pindah-pindah sih, kayak suka sama anak-anak yang lain juga karena sama mereka pada kayak gitu semua, kasar semua ke saya. Cukup.